Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Semoga setiap kita pada pagi hari ini boleh dalam keadaan yang sehat dan lebih bersemangat untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Sebelum kita membaca dan juga merenungkan sabda Tuhan dalam sarapan rohani, pada hari Senin 16 September 2024, marilah kita menyatukan hati kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam istirahat malam kami. Dan di pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat dan lebih bersemangat. Itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kami memulai setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami dalam memahami firman Tuhan dan lindungi kami agar kami juga boleh sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada hari ini Senin 16 September 2024 terambil di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-7 dan juga Matius 14 ayatnya yang ke-30. Pembacaan pertama di dalam Yesaya 50 ayatnya yang ke-7. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Dan dalam Matius 14 ayatnya yang ke-30, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia Petrus dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Demikianlah dua pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diberi tema Tuhanlah penolongku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita tentu pernah ada dalam pergumulan yang berat, pergumulan yang besar, sehingga kita rindu sesama kita untuk dapat menolongnya. Sesama kita bisa jadi keluarga kita atau orang-orang di sekitar kita. Setiap kita tentu pernah meminta pertolongan kepada sesama kita. Besar harapan kita untuk mereka dapat membantu atau menolong kita dalam pergumulan kita. Akan tetapi ternyata besar juga kemungkinan kita untuk tertolak. Mungkin ada satu dan lain hal sehingga mereka atau sesama kita tidak dapat membantu kita secara full atau sebagaimana yang kita harapkan. Sehingga memang benar lebih baik kita berserah kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan daripada kepada orang yang di sekitar kita. Sebab ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah mendapatkan penyesalan. Tuhan pasti akan menolong kita dengan segala caranya. Sehingga menaruh harapan kepada Tuhan dan meyakini pertolongannya setiap saat adalah hal yang patut kita miliki dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yesaya mengetahui dengan benar bahwa sekalipun ia berada dalam suatu bangsa yang tegar tengkuk dan sangat susah diatur, susah diajar, namun ia memilih untuk tetap taat kepada Tuhan Allah dan tidak membiarkan imannya menjadi goyah. Dalam panggilannya, ia berkata, Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Dalam kesesakannya, ia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkannya. Ia menyaksikan betapa baiknya Tuhan atas kehidupannya selama ini. Setiap kali ia memohon, setiap kali ia meminta kepada Tuhan. Demikian juga halnya dengan Petrus. Ketika ia mengalami ketakutan, ketika ia mengalami kekhawatiran, ia segera berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku. Dan benar saja, Tuhan mendengarnya. Setiap kita tentu pernah ada dalam situasi yang hampir sama, seperti yang dialami oleh Yesaya dan juga Petrus. Berada dalam situasi sulit, dalam kesesakan, ketakutan, dan juga kekhawatiran. Namun kita harus tahu
bahwa Tuhan adalah penolong dan juru selamat kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya berseru dalam kesesakannya dan Tuhan mendengarkannya. Petrus juga berseru dalam ketakutannya dan Tuhan menolongnya. Setiap kita pada saat ini, apakah masih ada perasaan takut atau khawatir dalam hidup kita? Apapun itu yang menjadi pergumulan kita, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mau menolong kita. Tuhan Yesus mau untuk mendengarkan setiap seruan-seruan kita. Ia menunggu kita di tempatnya yang kudus. Ia rindu untuk mengambil bagian dalam kesesakan kita. Ia rindu menolong kita. Ia rindu tetap hadir dalam kesesakan kita. Sehingga bagi setiap kita, marilah kita datang kepadanya. Seperti Matius 11 ayat yang ke-28 pernah mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan menunggu kita untuk datang. Setiap kita yang letih lesu dan berbeban berat, atau apapun kondisi kita, Tuhan menanti kedatangan dan kehadiran kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jangan biarkan pergumulan itu menguasai kita. Jangan biarkan iblis menipu diri kita, tetapi bangkitlah dan melangkahlah ke depan. Bangkitlah dan melangkahlah ke altar Tuhan dalam sujud dan doa. Serta berserulah kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Maka Tuhan, Ia Tuhan yang baik, Tuhan yang murah hati, akan melakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Teruslah melangkah ke depan, jangan takut, sebab Tuhan akan senantiasa menolong kehidupan kita. Tuhan menolong kita dan Ia mau supaya kita terus mengalami kasih-Nya. Sehingga hari ini, ketika kita mengawali hari kita, hari yang baru, jangan kita mengawali dengan kekhawatiran ataupun ketakutan. Tapi optimislah bahwa Tuhan senantiasa menolong kehidupan kita dalam setiap pergumulan yang mungkin kita sedang rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah kuatkan iman, teguhkan iman kita bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita. Tuhan akan hadir bagi kita dan Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini boleh menguatkan kita dan juga boleh menjadi pelita untuk kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami dapatkan melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau mampu menolong kami, Engkau mampu mengasihi kami, bahkan Engkau mampu membebaskan kami dari setiap pergumulan yang ada di hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami, hati kami, seluruh jiwa raga kami untuk dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan setiap pelayanan kami, pekerjaan kami selama sehari ini. Tuhan berkatilah, Tuhan kuduskan, sehingga pekerjaan dan pelayanan maupun aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, dan setiap orang yang boleh melihat kami, boleh melihat kehadiran Tuhan di dalamnya. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, yang juga melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan juga memberkati dan menyertai mereka, sehingga dalam setiap hal yang mereka lakukan, mereka boleh sujud sembah hanya kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, di Jemaat Galang Ninghyang Abian Base. Tuhan berkati setiap warga senior kami, anak-anak sekolah minggu, persekutuan kaum bapak, kaum ibu, dan juga muda-mudi.
Tuhan berkati setiap hal dalam kehidupan kami, pelayanan kami di gereja maupun di luar gereja. Kiranya Tuhan yang memperhitungkan segala sesuatunya, dan kami hanya mau melayani untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi sinode kami. Tuhan berkatilah setiap para pemimpin kami dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab. Tuhan perlengkapi mereka agar mereka boleh melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, benar, dan jujur di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, pemerintahan Indonesia. Tuhan tutup bungkus kuasai setiap para pemimpin kami, jauhkan dari segala mara bahaya, dari segala intimidasi kegelapan, sehingga mereka boleh memimpin dengan adil, dengan jujur dan berani di hadapan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa ya Bapa, teringat akan sanak saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkatilah setiap sanak saudara kami ini. Berikan kesehatan bagi mereka, pemulihan yang sejati yang datangnya daripada Tuhan. Setiap obat dan juga setiap perawatan para medis, Tuhan juga boleh berkati. Sehingga melalui semuanya itu, mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Bahkan sanak saudara kami juga ya Bapa, yang mungkin masih terus dalam proses penyembuhan, Tuhan juga berkati, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripadamu. Kami siap ya Bapa mengawali hari ini dengan bersuka cita, dan ajarilah kami ya Bapa untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal boleh senantiasa tinggal dalam kehidupan setiap kami dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.